Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam podcast Oselasi 2023. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Sebelumnya perkenalkan saya Anna Dia Dewi Sinta dari bidang bakat dan minat yang nantinya akan menemani kalian semua dalam podcast kali ini. Baik, untuk yang pertama yaitu kita pastinya nanti akan berbincang-bincang yang seru ya mengenai topik kali ini. Nah, topik kali ini kita akan membahas USRC yang tentunya ada narasumber hebat kita di sebelah ini yaitu Kak Zumrotul Aliyah. Mungkin kakaknya bisa menyapa-nyapa dulu nih di teman-teman Maba Fisika 2023. Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Malang, jurusan Fisika. Saya sangat bangga sekali karena teman-teman bisa masuk di jurusan Fisika Universitas Negeri Malang yang tentunya sangat-sangat keren. Nah, kali ini saya akan menemani teman-teman HMD Fisika Nukleon di podcast Osilasi 2023 dan akan berbincang-bincang tentang apa itu USRC. Nanti teman-teman pasti akan sedikit asing ya dengan kata-kata ini, jadi kita akan berkenalan bersama-sama. Mungkin dari kakaknya bisa memperkenalkan diri ya teman-teman, karena kan teman-teman belum tahu nih siapa kakaknya gitu kan. Siapa tahu nanti teman-teman mau minta ID-nya kan, mungkin bisa kenalkan dulu ya kak ya. Nama saya Zumrotul Aliyah. Biasanya teman-teman dan juga para dosen di sini memanggil saya Zumrotul. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika angkatan tahun 2020, jadi sekarang masih semester 7. Habis ini akan ada berbagai proses untuk kelulusan. Gitu. Baik kak, mungkin sekarang kita langsung aja ya kak ke topik-topik yang akan dibahas nih USRC. Mungkin dari teman-teman kan pasti pengen ikut organisasi-organisasi gitu kan, kalau misalkan udah di kampus gitu. Nah, mungkin kakak bisa jelasin tuh apa sih USRC itu gitu kan. Teman-teman kan pastinya pengen tahu juga nih gitu. Jadi mungkin dari kata USRC itu ada singkatannya sendiri yakni Unmanaged System Research Center atau organisasi di bidang teknologi UAV atau Unmanned Aerial Vehicle seperti drone dan pesawat tanpa awak. Begitupun dengan kapal laut tanpa awak. Jadi teman-teman nanti jikalau memasuki organisasi kami, teman-teman akan meriset berbagai pesawat tanpa awak, misalnya drone. Terus ada pesawat tanpa awak yang bertujuan untuk mapping. Kemudian juga kapal cepat yang juga tanpa awak, hanya prototip kecil saja. Tapi itu nanti menggunakan berbagai teknologi. Jadi misalkan kita menggunakan radar, di situ juga dikasih radar, tapi dalam skala kecil. Dan itu memiliki fungsi sendiri. Kalau teman-teman tahu Google Maps biasanya itu juga dimonitoring menggunakan UAV. Kalau teman-teman tahu juga di TNI biasanya juga menggunakan UAV atau pesawat tanpa awak ini untuk menjatuhkan senjata, misalnya bom. Bahkan mungkin beberapa bom kecil atau apapun itu bisa dari situ tadi. Begitu. Untuk struktur organisasinya sendiri di USRC itu gimana sih kak? Kalau masalah struktur organisasi tetap seperti berbagai organisasi seperti biasanya. Ada ketua, di bawahnya nanti ada wakil ketua, ada sekretaris dan juga bendahara, dan dilanjutkan juga dengan 2 divisi. Untuk tahun ini ada divisi teknikal dan media informasi. Divisi teknikal nanti membidangi tentang pelatihan-pelatihan, sedangkan media informasi akan membidangi misalkan sosial media dan juga berbagai hal terkait administrasi. Namun meskipun ada 2 bidang, teman-teman semuanya bisa berlatih tentang elektronika dan manufaktur pesawat tadi. Begitu. Baik, berarti di USRC ini kira-kira butuh nggak sih kak kayak misalkan desainer gitu untuk mendesain pesawat-pesawat atau kapal-kapal gitu?
Yap, sangat butuh sekali. Jadi di sini kita meskipun teman-teman tidak memiliki skill di bidang itu, teman-teman akan belajar dari nol. Contohnya saya adalah mahasiswa pendidikan yang tidak tahu menau tentang elektronika dan juga desain 2 dimensi maupun 3 dimensi. Namun saya belajar dari nol di USRC, berproses untuk belajar membuat desain pesawat itu seperti apa, bahkan desain kapal. Kemarin saya juga mengikuti lomba desain kapal cepat tak berawak nasional. Di situ juga kami belajar desain dari nol. Bukan hanya desain aja, tapi juga ada berbagai perhitungan dari desain tadi. Gitu. Baik. Mungkin aku mau tanya-tanya tentang sejarah nih Kak. Nah, sejarah USRC dari awal itu sampai saat ini tuh gimana sih Kak? Oke, jadi sejarah singkatnya USRC ini dibangun mulai tahun 2015. Nah, sebelumnya ini adalah suatu komunitas kecil dari fisika sendiri. Jadi mahasiswa fisika itu kan ada mata kuliah elektronika dan pasti ada nanti KBK Elin. Nah, itu mereka bersama-sama bergabung untuk mengikuti berbagai kompetisi tentang UAV tadi. Jadi di situ awalnya cuma komunitas kecil bersama dengan Pak Samsul dan mereka juga bekerjanya di rumahnya Pak Samsul. Nah, tahun 2015 seperti itu. Akhirnya berkembang dan sampai sekarang ini bisa dibuka di lingkungan FMIPA. Jadi bukan hanya anak fisika yang dapat ada di sini, namun juga ada anak kimia, biologi pun boleh, matematika pun boleh, begitu. Jadi nanti dari Fakultas FMIPA sendiri tuh bisa jadi satu di situ ya Kak? Iya. Jadi bisa nambah relasi juga ya buat teman-teman yang mau nambah lebih banyak teman lagi, nambah wawasan gitu. Nah, oke, untuk kegiatan di sini tuh kira-kira apa aja ya Kak? Soalnya kan mungkin dari mahasiswa baru nih banyak yang pengen tahu gitu kan. Soalnya aku juga mau tahu sih kegiatan apa aja yang ada di USRC ini. Oke. Jadi sangat banyak sekali ya kegiatannya. Selain mempersiapkan berbagai kompetisi nasional maupun internasional, kami juga ada berbagai pelatihan untuk mendukung itu. Jadi sebenarnya kami juga ada pelatihan mulai dari desain, manufaktur pesawat, maupun kapal, dan juga ada pelatihan elektronika. Jadi hal itu untuk mempersiapkan juga kompetisi-kompetisi nasional, contohnya kontes robot terbang Indonesia atau KRTI, terus ada KKCTBN atau kontes kapal cepat tak berawak nasional, kemudian juga mungkin akan ada event di luar itu yang mungkin diadakan oleh kampus maupun diadakan oleh pihak internasional gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, sejauh ini tuh USRC tuh pernah ikut kegiatan apa aja sih Kak? Kayak prestasi-prestasi yang udah dicapai itu apa aja? Jadi kemarin kita tahun 2017 pernah menjuarai desain terbaik di Komurindo Combat atau lomba roket. Selain itu juga finalis di kontes kapal cepat tak berawak di bagian desain. Dulu juga ada prototipe kapal selam juga pernah masuk final. Jadi kita kompetisi itu membuat wahananya dan juga ada yang divisi desain saja. Kemarin saya juga presentasi untuk bagian desain. Jadi desain ini sudah 3 kali berturut-turut. Namun mungkin insya Allah doakan saja setelah ini KKCTBN kita dapat menjuarai di bagian desain. Kemudian sekarang ini kita juga mempersiapkan kontes robot terbang Indonesia. Ada 5 divisi yang masuk seleksi administrasi dan setelah ini akan mempersiapkan seleksi wilayah untuk seleksi lagi menuju final. Finalnya nanti kita akan ada di Sumatera. Jadi doakan saja semoga kita dapat memasuki final di Sumatera dan juga mendapatkan juara gitu. Doain ya teman-teman ya. Nah, Pak, ini kan kegiatannya seru banget nih Kak ya. Kayak kita tuh bisa buat teman-teman yang suka desain, suka kayak ngerakit-ngerakit gitu, mungkin bisa nih masuk organisasi ini. Nah, ini aku mau tanya bagian yang paling penting sih Kak. Kan teman-teman pastinya juga nunggu-nunggu pertanyaan ini Kak. Gimana cara daftar di USRC? Oke, untuk pendaftaran sendiri sebenarnya kita belum buka oprek lagi ya. Mungkin setelah maba masuk kita akan buka oprek lagi. Jadi nanti tungguin aja informasi di Instagram kami, namanya USRC Tim UM, dan nanti di situ akan ada berbagai informasi maupun berbagai contoh penerbangan kita.
Nah, di situ salah satu syarat yang di luar persyaratan itu tadi, salah satunya adalah tekun dan komitmen. Teman-teman kalau misalkan sudah masuk dalam sebuah organisasi, kalau nggak tekun nanti pasti nggak jadi gitu kan. Jadi meskipun nggak punya skill apapun itu nggak masalah. Yang penting teman-teman mau komitmen dan juga tekun untuk belajar di sini. Kita wadahnya untuk belajar aja sih sebenarnya. Gitu. Baik, jadi teman-teman harus tekun ya, harus disiplin gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ikut organisasi, itu syarat utamanya. Nah, dari yang kita bincang-bincang dari tadi nih Kak, Kakak kan udah menjelasin tentang kegiatan-kegiatan apa saja seperti itu kan. Prestasinya prestasi juga banyak banget gitu. Nah, pengalaman apa aja sih Kak yang Kakak dapetin setelah Kakak ikut di USRC ini? Oke, jadi sebenarnya saya adalah mahasiswa pendidikan ya. Jadi untuk ranah ini sangat berbalik arah. Saya yang biasanya harusnya belajar tentang siswa dan guru, itu belajar elektronika yang, apalagi saya cewek. Nah, itu adalah hal yang sangat menantang sekali. Jadi saya yang nggak tahu bagaimana cara memprogram suatu pesawat dan sebagainya, saya belajar dari nol, bahkan desain 2 dimensi dan 3 dimensi yang sebelumnya saya nggak pernah sama sekali. Corel Draw aja cuman buka aplikasinya dan nggak bisa, mau bentuk airfoil itu kayak gimana, mau bentuk pesawat itu kayak gimana, itu belajar dari nol. Jadi banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan di sini. Selain itu juga berpengalaman dengan mahasiswa lain ketika kita lomba, dan juga berpengalaman untuk terjun langsung di lapangan. Bagaimana sih kita menerbangkan sebuah pesawat, kita juga memikirkan safety-nya pesawat kita sendiri dan safety-nya sendiri, kita sendiri. Jadi nggak hanya memikirkan tentang pesawatnya itu naik dan bisa jalan sampai turun lagi, take off, terus misi, terus landing, tapi kita juga memikirkan bagaimana awak dari pesawat yang meskipun cuman pakai remote tuh harus aman gitu loh. Jadi berbagai ilmu di luar bidang saya itu bisa saya pelajari. Apalagi ini ilmunya nggak akan pernah kalian dapatkan di masa perkuliahan. Betul. Gitu. Iya. Kelihatannya banyak pengalaman-pengalaman yang diambil, banyak pelajaran-pelajaran ya Kak ya. Iya. Sekali. Soalnya kan kalau di kuliah itu tuh kita cuman belajar, misalkan kalau dia kan dari murni nih, aku kan belajar elektronika. Kita kan cuma belajar praktikum gitu aja ya. Kan kalau misalkan di USRC ini kita terjun langsung mengaplikasikan gimana sih elektronika itu, gimana sih kita menyangkut pautkan antara fisika sendiri dengan elektronika. Nah, menurut Kakak, apakah mahasiswa baru itu dianjurkan untuk mengikuti organisasi ini? Sangat dianjurkan sih menurut saya, apalagi yang punya minat di bidang ini. Misalkan teman-teman meskipun bukan jurusan kayak saya suka dengan berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi. Jadi saya itu kenapa kok ikut USRC? Karena saya tertarik dengan apa yang dibidangi di situ. Meskipun saya tidak pernah mendapatkan pembelajaran ini. Bahkan ketika saya menjadi asisten laboratorium ya, maupun saya kuliah di mata kuliah elektronika, saya lihat teman-teman saya tuh nyolder aja nggak bisa loh, sedangkan kita yang anak USRC sudah biasa nyolder itu dan tahu yang disolder itu kayak gimana. Bahkan itu akan menjadi pembelajaran di luar kelas yang sangat bermanfaat. Dan selain itu lulusan dari USRC itu pasti kerjanya itu mudah, karena mereka jurusan fisika itu kan kalau dibilang agak sulit ya, karena dia kalau di teknik ya nggak teknik, kalau di fisika itu apa ya, ngambang gitu loh. Jadi kemarin banyak sekali lulusan fisika yang terjun di elektronika, misalkan pabrik, terus untuk membuat mesin apa gitu harus secara otomatis, mereka sudah bisa ngoding gitu loh, bukan dari kuliah, karena mereka pun kalah sama anak teknik elektro misalkan. Tapi karena mereka mendapatkan pembelajaran dari USRC tadi, belajar bersama dengan teman sebaya maupun dengan senior, itu akan membuat mereka tambah ilmu. Akhirnya mereka bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar dengan mudah gitu. Jadi seperti itu. Dan satu pesan saya, jadi teman-teman ketika belajar di USRC nanti pasti ada satu hal yang sangat diingat, yakni
kekeluargaan, karena di sini kita ngerjakan bareng-bareng, nggak memikirkan apakah ini cewek atau cowok. Yang penting kalian mau belajar, misalkan kalian mau ngebor, ya silahkan. Kita nggak membatasi, kamu nggak bisa, kan biasanya gitu ya cowok ya. Cowok itu menyebalkan kadang tuh, kamu nggak bisa ngebor kayak gitu. Nah, itu tidak akan kita dapatkan di USRC, karena saya pun biasanya juga ngebor PCB sendiri atau geraji sendiri, dan mau nyolder juga sendiri dan sebagainya, sampai tangan ini belepotan dengan lem itu sudah biasa. Jadi kita nggak memandang gender ya di sini. Yang penting tetap menghormati antara cewek dan cowok, begitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kan di USS ini banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa diambil. Habis itu banyak juga kegiatan-kegiatannya seperti itu kan. Ya. Mungkin nanti teman-teman bisa ya ikut join di USRC. Nanti ketemu sama banyak juga ya kan. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak ya, ilmu-ilmu yang sudah di-sharing-sharingin. Mungkin nanti aku juga mau ikut join deh. Iya, silahkan. Boleh. Oke. Berhubung kita udah di ujung acara nih ya Mbak ya, mungkin Mbaknya bisa ini closing statement dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi menurut saya, dan mungkin akan dialami teman-teman juga, bahwa kemampuan itu akan terkalahkan dengan adanya jam terbang. Maka jangan pernah puas dengan satu kemampuan saja, karena selagi masih ada waktu menjadi mahasiswa, silahkan perluas cabang, perluas jam terbang untuk di berbagai bidang. Contohnya apa yang saya lakukan tadi, meskipun saya di pendidikan, saya juga mencoba di hal-hal baru, misalkan di teknikal, di administrasi, maupun di berbagai masalah sosial juga, gitu. Baik, terima kasih ya Mbak untuk sharing-sharingnya hari Oke, ini. sama-sama. Makasih juga untuk ilmu-ilmunya nih ya. Aku juga bisa tahu nih di USRC ini kegiatannya seperti apa aja gitu kan. Solidaritasnya juga bagus banget ya kan. Mungkin cukup sekian dari kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.